Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di acara video season 3 Ditanya Jawab Iman Kristen atau CIK pada episode ke-23. Di episode yang berjudul Tuhan Bukan Jin Aladin ini, kita bersama-sama melihat sebuah fenomena yang menarik. Fenomena ini memang melanda seluruh dunia, yaitu gegap gempitanya membuat konten di medsos. Gegap gempita ini sebenarnya sangat bagus karena merangsang proses kreatif dari dalam diri manusia. Terlebih di saat resesi ekonomi sedang melanda dunia. Sekalipun demikian, kita sebagai umat Kristen tidak boleh mencampur adukkan segalanya demi sebuah konten. Ada batasan-batasan yang harus tetap kita buat sendiri, yang memperlihatkan integritas kita sebagai umat Tuhan. Kekristenan sendiri tidak harus ditonjolkan di dalam setiap konten, tetapi semua orang yang menonton kanal kita akan memperoleh nilai tambah dan kebenaran ada di dalamnya. Hal ini saja sudah menjadi sebuah kesaksian akan keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita ingin mengangkat isi konten berdasarkan Alkitab, itu sebuah hal yang sangat baik. Tetapi jangan sekali-sekali mengatakan suatu hal yang berlebihan dan melebihi apa yang dikatakan Alkitab. Memang, Rasul Yohanes sendiri mengatakan bahwa tidak semua yang dilakukan Yesus Kristus dapat dituliskan di Alkitab. Artinya, memang Alkitab tidak akan mampu. Bahkan, seluruh kertas di dunia ini tidak cukup untuk menuliskannya. Arti yang lebih dalam lagi adalah, memang kita tidak bisa menyelami manusia yang ajaib itu. Yesus Kristus itu, Allah yang mengambil rupa seperti manusia itu. Ya, bila Yesus Kristus sebagai Allah, maka memang kita tidak akan bisa mengetahui apa saja yang dilakukannya selama 33 tahun lebih hidup di dunia ini. Siapakah kita yang mampu menyelami apa yang dilakukan oleh Allah? Yohanes sangat memahami ini. Sekaligus juga Rasul Yohanes secara implisit mengatakan kepada kita, sudah cukuplah apa yang tertulis di Alkitab tentang segala yang dilakukan Yesus Kristus sebagai manusia menjadi sebuah rujukan atau pola hidup bagi manusia untuk mengikuti Dia. Karena langkah manusia Yesus Kristus sangat terang benderang. Kita akan merasa kesulitan memahami ini jika kita selalu melihat Yesus Kristus pada sisi ketuhanannya saja. Itu akan membuat kita terasa selalu jauh dengannya. Di beberapa video saya yang terakhir, saya sudah memperlihatkan betapa berbahayanya bila kita berpandangan seperti itu. Kita menempatkan Allah sesuatu yang imajiner. Ini yang tidak diinginkan Allah. Allah justru menginginkan bahwa manusia dapat mengenalnya dengan baik. Dengan demikian, genaplah nubuatan di kitab Perjanjian Lama
bahwa kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Ya, orang Kristen mengenal Allahnya, karena Allah orang Kristen berinkarnasi menjadi manusia. Artinya, Allah mengambil rupa manusia yang sejati. Jadi, memanglah Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, seperti yang telah kita pelajari bersama dari video-video kita sebelumnya. Saya sangat berharap kita jangan memiliki pikiran yang terbalik, bahwa keadaan Yesus Kristus yang telah kita sebut tadi dapat juga disamakan adalah manusia dengan rupa Allah. Tidak, itu sangat keliru. Dasarnya harus berawal atau berangkat dari Allah sendiri yang mengambil rupa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah tokoh sejarah yang tidak hidup di dunia ini lagi. Dia sudah kembali ke sorga. Tidak akan ada yang bisa membantah itu sama sekali. Manusia suci itu kembali ke tempat dari mana dia berasal. Dan kelak dia akan datang lagi menjadi hakim bagi seluruh umat manusia, baik yang masih hidup atau yang telah mati. Semua ini tercatat di banyak kitab suci, bukan hanya di Alkitab. Kenyataan-kenyataan di atas sudah cukup bagi orang Kristen. Tidak perlu banyak membela diri terhadap serangan-serangan liar saudara sepupu kita. Yang harus dilakukan orang Kristen ketika sudah sulit memberi penjelasan, hanya tinggal berdoa. Karena saudara sepupu kita, ketika mereka melakukan serangan itu, justru mereka sedang membela diri terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa memahami karena tidak mengerti. Mereka tidak mengerti karena membaca dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka berusaha memahami, tetap tidak bisa karena bahasa yang tidak mereka mengerti. Saya memohon maaf kepada saudaraku semua. Saudara pasti merasa pusing dengan rentetan kalimat-kalimat saya itu. Ya, itulah sebenarnya keadaan yang menimpa saudara sepupu kita. Itu semua memperlihatkan kondisi umat yang selalu kebingungan. Hanya bisa muter-muter di tempat yang sama. Padahal ada satu perintah di kitab suci mereka agar mau bertanya kepada ahlinya atau yang mengetahuinya. Tetapi tidak mereka lakukan. Semua dikarenakan satu hal, ketakutan akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Jadi sangat wajar mereka tetap jauh dari kebenaran. Saya sering menarik nafas dalam. Mengapa ada agama yang menimbulkan rasa takut? Mereka akan tetap dalam keadaan seperti itu sampai mereka mau memilih mencari kebenaran yang ternyata berada di luar yang telah mereka pahami, atau tetap berada di dalam sebuah situasi yang dianggapnya kebenaran, sekalipun tetap membingungkan hatinya. Kalau saja dia mau berpikir kritis, kebenaran tidak akan pernah membingungkan. Sebaliknya, malah akan memberi pencerahan. Itu semua terjadi karena kebenaran berasal dari Allah. Ya, seperti itulah Allah orang Kristen. Dia hanya bisa menunjukkan jalan yang lurus. Tetapi dalam hal memilih jalan,
tetaplah dikembalikan ke masing-masing orang, kecuali yang bersangkutan meminta pertolongan. Dia Allah yang fair dengan menunjukkan konsekuensi dari sebuah sikap yang salah memilih, yaitu kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, cukuplah kita memberi hak jawab sejelas dan sejujur yang kita mampu. Harus dari kejujuran hati. Percayalah, apapun jawaban saudara tidak akan pernah salah mengenai Allah orang Kristen. Karena berita mengenai Allah orang Kristen akan mengalir dengan lancar dari hati yang jujur. Terkadang melebihi dari apa yang kita ketahui. Saudara tidak perlu takut akan salah. Tuhan yang akan berbicara melalui mulut kita. Ini jugalah kesaksian hidup diri saya pribadi. Bagaimana semua yang saya katakan, yang bahkan sangat banyak yang tidak saya mengerti, tetapi mengalir begitu saja dari mulut saya, tanpa dapat saya tahan, sekalipun naskahnya telah saya siapkan lebih dahulu. Ketika saya merenung ulang apa yang saya katakan dengan memutar video kembali, maka inti yang saya katakan baru dapat saya mengerti. Betapa luar biasanya Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah kunci dalam bercerita tentang Tuhan tidak bisa kita atur-atur sedemikian rupa. Yang perlu kita persiapkan hanya hati yang bersih, jujur. Biarkan Tuhan yang berbicara. Karena itu, kita sebagai orang Kristen jangan pernah menambah-nambah dengan merubah-rubah kesaksian akan Tuhan kita, yang justru menjadikan kesaksian kita melenceng dari Alkitab. Umat Kristen sangat tegas diminta Allah jangan berbohong. Kita jangan seperti saudara sepupu kita, karena begitu rindu pada keajaiban-keajaiban dari sang junjungannya, dengan tidak malu-malu mengambil kisah-kisah yang hanya ada di Alkitab, yang sebenarnya tidak ada di kitab sucinya sendiri. Ya, dengan menebalkan muka sedikit, tetap mengatakan agama mereka adalah kelanjutan agama Kristen. Dan dengan jutek mengatakan kitab orang Kristen saja yang kebetulan sudah dipalsukan. Berbahagialah umat Kristen. Sekalipun Alkitabmu palsu, tetap masih bisa dipakai dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Inilah yang membuat para penceramah mereka bisa berkhotbah secara meyakinkan. Dan umatnya hanya manggut-manggut dengan wajah tanpa dosa karena tetap tidak mengerti. Umat Kristen tidak perlu membuat konten-konten yang memaksakan keajaiban-keajaiban. Semisalnya, dengan membaca satu ayat tertentu dari Alkitab sebanyak 1000 kali, dosa hilang. Dengan membaca satu ayat tertentu dari Alkitab, besok rezeki datang tiba-tiba di depan pintu. Membaca ayat tentang saat yang baik bercampur dengan istri. Bagaimana teknik bersanggama, teknik teknik itu, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu sudah pasti tidak ada di Alkitab Perjanjian Baru. Waduh. Kalau ada orang Kristen memikirkan hal seperti itu, sudah pasti dia hanya orang yang mengaku-ngaku Kristen. Yang jelas, yang pasti orang itu memiliki Allah yang bisa diperintah seperti jin Aladin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyuruh kita rajin bekerja dan bertekun. Dan kedua hal ini memperlihatkan agar kita
mencari kebutuhan jasmani kita melalui rajin bekerja, serta memenuhi kebutuhan rohani dengan bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Dua kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar. Sekaligus, kebutuhan ini dinyatakan Tuhan dengan cara yang terpisah, dengan tidak mencampur adukannya. Kita tidak boleh salah berdoa ketika memohon kebutuhan kita agar diberikan Tuhan. Inilah target atau capaian kita dalam bekerja, yaitu permohonan kita kepada Tuhan. Bila kita melakukan dengan cara seperti ini, yakinlah Tuhan akan memberikannya. Kondisi ini jangan pernah kita balik dengan terus-menerus berdoa tanpa mau bekerja, dan kita ngambek dengan mengatakan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Padahal kita yang memakai doa untuk menutupi kemalasan kita. Kalau ini yang terjadi, sebenarnya kita bukan saja salah memahami tentang doa, tetapi memang menginginkan sesuatu dan meminta Tuhan menjatuhkannya langsung dari langit, gedebrus. Itu memperlihatkan Allahnya adalah jin Aladin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh sejenak.